Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Erna Novita, Indra Prolin, Intan Fatika, Rahmat Aji, Septiani, dan Windy akan menjelaskan tentang manajemen investasi. Di sini saya akan menjelaskan perspektif umum investasi. Investasi menurut OJK yaitu penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Contoh investasi yaitu saham, sukuk, deposito, obligasi, menabung, asuransi, dan reksadana. Untuk contoh investasi lainnya yaitu pembelian tanah, emas, dan perhiasan, hingga menjalankan bisnis. Investasi sendiri bisa dilakukan oleh individu maupun badan usaha seperti perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi berdasarkan jangka waktunya. Ada dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek yaitu salah satu produk investasi dengan menyetorkan sejumlah dana untuk dikelola dalam waktu singkat, sehingga dana dan keuntungan dapat dicairkan dalam kurun waktu yang relatif sebentar. Yang kedua ada investasi jangka panjang, yaitu jenis investasi yang membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan keuntungan atau return. Investasi ini menggunakan daya yang terus-menerus digunakan dan dikembangkan dan baru dicairkan jika sudah jatuh tempo. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk investasi. Yang pertama itu adalah investasi properti, merupakan kegiatan menanam modal pada suatu properti dengan tujuan memperoleh keuntungan baik dari kenaikan harga atau capital gain atau pendapatan sewa atau rental income. Yang kedua itu adalah investasi pendidikan. Ini mengacu pada penanaman atau alokasi sumber daya untuk memperoleh pendidikan formal maupun informal dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu. Yang ketiga itu adalah investasi saham. Investasi saham ini adalah kegiatannya membeli kepemilikan suatu perusahaan dalam bentuk saham dengan harapan mendapatkan keuntungan dengan dividen atau pembagian laba perusahaan dan capital gain atau itu dengan kenaikan harga saham. Yang keempat itu adalah investasi mata uang asing. Ini merupakan kegiatan membeli atau menjual mata uang dari berbagai negara dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan perubahan nilai tukar atau yang disebut dengan kurs antara mata uang tersebut. Yang selanjutnya itu yang kelima yaitu investasi emas. Kegiatan ini merupakan membeli dan menyimpan emas, biasanya itu dalam bentuk logam atau perhiasan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan perubahan harga atau kenaikan harga di masa akan datang. Yang keenam itu investasi kripto. Kegiatan ini membeli dan menyimpan aset digital seperti Bitcoin atau BTC, Ethereum atau ETH, Solana atau Sol, dan lain-lain dengan tujuan memperoleh keuntungan kenaikan harga atau hasil fitur-fitur seperti staking. Yang ketujuh itu adalah investasi deposit. Investasi deposit ini menempatkan uang di suatu bank dalam jangka waktu yang tertentu dengan harapan bunga yang relatif tinggi. Yang kedelapan itu adalah investasi reksadana. Ini merupakan kegiatan menanam uang ke dalam suatu wadah yang dikelola oleh manajer investasi. Uang tersebut kemudian diinvestasikan kepada aset seperti saham, obligasi, atau pasar uang sesuai jenis reksadananya. Investasi ini juga diawasi oleh OJK sehingga investor lebih aman. Untuk yang selanjutnya ada risiko. Risiko dibagi menjadi 4. Yang pertama ada risiko bisnis. Risiko ini muncul jika perusahaan tempat investor menanamkan modal mengalami kebangkrutan. Dalam kondisi tersebut, pemegang obligasi mendapat prioritas dalam pembagian aset, sedangkan pemegang saham biasanya berada di urutan terakhir. Yang kedua ada risiko volatilitas. Harga saham dapat berfluktuasi karena faktor internal seperti kegagalan produk atau eksternal seperti kondisi politik. Perubahan ini dapat memengaruhi nilai investasi secara signifikan. Yang ketiga ada risiko inflasi. Inflasi mengurangi daya beli uang. Bagi investor yang menerima pengembalian tetap seperti bunga obligasi, inflasi dapat menurunkan nilai real penghasilan dari investasi tersebut. Yang keempat ada risiko likuiditas. Risiko ini terjadi ketika investor kesulitan menjual aset dengan harga yang sesuai dengan saat dibutuhkan karena pasar tidak cukup aktif atau permintaan rendah. Selanjutnya, mengapa manajemen investasi penting? Tujuan manajemen investasi adalah mencapai target keuntungan dengan memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan risiko. Meskipun aset bisa dikelola sendiri, penggunaan manajemen investasi lebih efektif karena membantu menjaga dan mengembangkan aset secara optimal serta mengurangi risiko kehilangan. Selanjutnya, fungsi manajemen investasi. Fungsi manajemen investasi yang pertama menyediakan aktivitas investasi entitas bisnis.
Yang kedua, menentukan strategi untuk berinvestasi. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan investasi. Yang keempat, merencanakan bisnis atau proyek. Yang kelima, mengurangi resiko kehilangan aset dan meningkatkan keuntungan. Yang keenam, memeriksa keuangan untuk bisnis. Yang ketujuh, untuk mengoptimalkan portofolio investasi. Yang kedelapan, memprediksi evaluasi daya tarik investasi. Selanjutnya, manajemen investasi mempunyai manfaat. A. Menjaga nilai aset. B. Menghindari pembelian terlalu banyak. C. Melakukan pemantauan terhadap penyusunan aset. D. Mempermudah pembuatan anggaran. E. Mengetahui risiko yang akan terjadi. F. Mengamankan aset. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses keputusan investasi. Keputusan investasi itu sendiri adalah langkah strategis yang memerlukan perencanaan dan evaluasi menyeluruh dan dilakukan melalui 5 tahapan utama untuk mencapai strategi investasi yang terbaik, yaitu yang pertama, penentuan tujuan investasi. Setiap investor bisa memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada profil dan juga kebutuhannya. Tujuan tersebut bisa bersifat jangka pendek atau jangka panjang, serta menginginkan resiko rendah dengan hasil yang stabil, atau sebaliknya resiko yang tinggi dengan potensi imbal hasil yang lebih besar. Yang kedua yaitu penentuan kebijakan investasi. Setelah tujuan ditetapkan, investor perlu merancang kebijakan investasi untuk mencapainya. Fokus utama adalah alokasi aset, yaitu pembagian dana ke dalam berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, real estate, atau sekuritas asing. Ketiga yaitu pemilihan strategi portofolio. Di tahap ini, investor menentukan strategi dalam membentuk portofolio dan disesuaikan dengan tujuan, waktu, dan preferensi risiko investor. Terdapat dua pendekatan utama, yaitu yang pertama strategi aktif. Investor secara aktif memilih sekuritas dengan tujuan mengalahkan kinerja pasar. Strategi ini memerlukan analisis mendalam, pengetahuan pasar, dan pemantauan intensif. Yang kedua yaitu strategi pasif. Investor mengikuti pergerakan indeks pasar tanpa berusaha mengalahkannya. Strategi ini lebih sederhana, minim biaya, dan cocok untuk investasi jangka panjang yang stabil seperti reksadana dan juga indeks. Yang keempat yaitu pemilihan aset. Tahapan ini melibatkan seleksi aset spesifik yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Investor harus mengevaluasi performa dan risiko tiap sekuritas dan juga menyusun kombinasi aset yang optimal dan efisien, yaitu portofolio dengan tingkat pengembalian tertinggi untuk tingkat resiko tertentu atau resiko terendah untuk pengembalian tertentu. Selanjutnya ada pertimbangan penting dalam keputusan investasi. Yang pertama ada tingkat keuntungan dan risiko. Investor perlu mempertimbangkan antara keuntungan yang diharapkan dan risiko yang mungkin ditanggung. Semakin tinggi potensi keuntungan, biasanya semakin tinggi pula risikonya. Yang kedua ada karakter investor. Kepribadian investor terbagi menjadi pengambil resiko, penghindar resiko, dan netral. Karakter ini mempengaruhi pilihan strategi dan seberapa agresif atau hati-hatinya keputusan investasi diambil. Yang ketiga ada evaluasi kinerja keuangan. Kinerja masa lalu tidak selalu mencerminkan hasil di masa depan. Oleh karena itu, investor harus mengevaluasi dan memahami data keuangan sebelum membuat keputusan. Yang keempat ada jangka waktu investasi atau time horizon. Periode investasi mempengaruhi jenis investasi dan tingkat resikonya. Investasi jangka panjang cocok untuk tujuan besar seperti pensiun. Sementara investasi jangka pendek lebih sesuai untuk tujuan seperti liburan. Kemudian yang kelima ada diversifikasi, yaitu menyebar investasi ke beberapa instrumen sehingga dapat mengurangi risiko. Jika satu aset turun nilainya, aset lain bisa tetap stabil atau bahkan naik. Yang keenam ada kondisi negara. Stabilitas ekonomi dan politik suatu negara sangat berpengaruh terhadap iklim investasi. Krisis atau ketidakpastian politik bisa membuat investor mengalihkan dananya ke aset yang lebih stabil. Yang terakhir ada perubahan suku bunga. Suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral mempengaruhi daya tarik investasi. Suku bunga rendah mendorong investasi, sedangkan suku bunga tinggi dapat menurunkannya. Jadi kesimpulan dari materi manajemen investasi ini yaitu investasi adalah penanaman dana untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Jenisnya beragam mulai dari saham, obligasi, emas, hingga properti dan dapat dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi bermanfaat untuk meningkatkan aset, memenuhi kebutuhan masa depan, dan menghadapi keadaan darurat. Namun, investasi juga memiliki resiko seperti fluktuasi pasar dan inflasi. Oleh karena itu, manajemen investasi diperlukan agar keputusan investasi lebih tepat dan resiko bisa diminimalkan, dan tujuan keuangan dapat tercapai secara optimal. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.